Anak perempuan tumbuh dengan penuh rasa tak percaya diri. Hidup dengan penuh tuntutan dan harapan. Seolah dia terlihat bahagia, padahal nyatanya dia hanya sedang menyembunyikan perasaannya. Hai teman-teman semua, aku Nadine Amiza. Beberapa waktu yang lalu, aku dan Menjadi Manusia membuka submission untuk teman-teman mengirimkan kami surat bertemakan menyapa anak kecil yang ada dalam diri. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengirimkan kami surat. Saat ini akan aku bacakan beberapa. Surat pertama dari Lismay Yodelvia dari Jakarta. Gadis kecil itu tak mungkin lupa panasnya matahari yang membakar telapak mungilnya. Berjalan di atas kerikil menapaki sekian kilometer jalanan ke kaki bukit. Mengumpulkan ranting-ranting pohon kering untuk membuat dapur ibu mengepul. Memetik sayuran liar untuk ditukar beras pada pemilik warung. Hari-hari yang serupa terekam jelas sepanjang hidupnya. Tangisan adik yang merengek meminta susu, suara keroncongan perut ibu yang menahan lapar, tatapan kosong ayah saat duduk di teras. Entahlah, baginya itu seperti potongan cerita yang mungkin ingin ia hapus dari sebuah skenario panjang. Tapi masa dewasa kemudian memecut dirinya untuk berdiri lebih tegar. Tertatih-tatih ia merenggut gelar sarjana. Konon, ayahnya bilang pendidikan akan menghentikan kemiskinan. Nyatanya, fase dewasa berisi banyak kejutan. Tangis, tawa, susah dan senang. Silih berganti seperti sebuah musim. Rupanya gadis kecil tadi sudah setegar batu karang. Melewati banyak badai dan cobaan. Berjuta kata menyerah ia hempaskan. Hingga sampai di detik ia menulis surat ini dan bertanya pada semesta yang mungkin mendengar. Adakah kata yang lebih sempurna dari terima kasih? Aku ingin sekali mengucapkannya pada diri sendiri. Terima kasih banyak Lismay atas cerita yang sudah kamu bagikan kepada kami. Surat kedua dari Nur Suhaira Rais di Makassar. Dengan judul Anak Kecil dalam Tubuh Mungilku. Ada anak kecil yang hidup dalam tubuh mungilku yang kadang terbangun pukul 00.56 atau pukul 3.49. Kadang menyapa baik-baik, kadang datang dengan segudang pertanyaan, kadang terlalu jahil, kadang terlalu perasa. Setiap kali ia menyapa, maka aku sambut dengan senyum kecil. Kalau sapaannya berupa serapah, ku balas dengan makian. Kadang ia tertidur belasan hari lalu bangun dengan wajah polos. Kadang juga ia tertidur berbulan-bulan lalu bangun dengan wajah memar. Yang di sekelilingku ini adalah anak-anak kecil. Satunya kujumpai 16 tahun yang lalu. Bermain sendirian di jembatan dengan kaleng dan karet gelang yang dibawanya dari rumah. Yang satunya lagi kujumpai 14 tahun yang lalu. Dia sembunyi di dalam lemari sampai hampir habis napasnya. Yang satunya lagi kujumpai 13 tahun yang lalu. Dia diam-diam mengintip bapak menangis sesegukan di atas sajadah di hari pemakaman kakak. Yang satunya lagi kujumpai 10 tahun yang lalu. Ketika ia dimarahi karena menghabiskan selai coklat sembari duduk ketakutan di kolong meja. Yang satunya lagi kujumpai tadi sore ketika ia meringkuk ingin minta tolong. Tapi yang ditemukannya cuma aku. Tapi sebaik-baiknya ia atau seburuk-buruknya ia akan selalu kusambut dengan ceria, sebab bagaimanapun bagian dirinya tetap diriku juga. Nur, terima kasih banyak atas surat yang sudah kamu tuliskan. Surat ketiga ini dari Dini Fitriansari di Palembang. Dengan judul Jiwa Kecil. Aku diasuh dengan perasaan kasih yang ditaruh bangga pada setiap pencapaiannya. Dulu, semua aku dirayakan. Tak peduli besar atau kecil, luka atau sembuh, gagal atau berhasil. Aku dirangkul dengan tawa dan diberi perasaan bahagia yang setara.
Hingga akhirnya aku menaruh banyak pada jiwa kecil itu. Berharap kelak jiwa kecil itu menjadi besar, menjadi lebih kuat, dan memberi banyak lagi perasaan senang bagi orang-orang. Aku menepatinya, membiarkan ia berlari dengan kencang, mendorongnya lebih keras, membiarkannya jatuh asal ia masih bisa bangkit. Sampai pada suatu saat, jiwa kecil itu menghilang. Aku selalu mencoba menemuinya lagi di setiap malam, di setiap orang banyak tertidur, di setiap bulan dan bintang bertemu untuk menunjukkan cantik sinarnya, menaruh harap agar dia kembali atau setidaknya diberi kesempatan memeluk ia untuk mengatakan terima kasih dan maaf. Maaf jika terlalu keras pada jiwa kecil itu, sampai lupa bahwa ia juga bisa lelah dan patah. Maaf jika membiarkan ia berlari terlalu kencang, sampai lupa bagaimana berjalan pelan. Maaf juga terlalu fokus membuat orang lain senang, sampai lupa menutup luka yang dibiarkan lama terbuka. Terima kasih pernah mau berjuang. Aku harap bisa lebih mencintai dirimu seperti aku mencintai mimpi-mimpiku. Aku sadar kamu juga penting dan berharga. Kebahagiaan untukmu lebih penting dan berharga. Aku berjanji sekarang akan lebih mendengarkanmu jika kamu mau untuk pulang. Kepada Dini, terima kasih banyak sudah mau menyapa jiwa kecilmu dan terima kasih banyak atas surat yang sudah kamu tuliskan. Surat yang keempat datang dari Aisyah Sabrina Andri di Jakarta. Ayah dan ibuku orang yang sederhana. Ayah seorang pekerja keras dan ibu seorang yang lembut hatinya. Sejak kecil, ayah dan ibu menanamkan sifat tersebut dalam diriku. Saat aku lahir, ayah kehilangan pekerjaannya. Sempat beberapa tahun tidak bekerja dan keluarga kami sempat dalam kondisi tersulit. Ayah menggantikan ibu di rumah, mengurusku yang saat itu masih harus diberi pampers dan susu. Aku tumbuh paling dekat dengan ayah. Sebelum tidur selalu dibacakan cerita-cerita olehnya dari buku yang dibeli oleh ibu. Beberapa tahun setelahnya, ayah mulai mendapatkan pekerjaan. Tetapi masalah tidak hilang begitu saja. Adikku lahir dengan kondisi prematur yang mengharuskan ibu untuk tinggal di rumah bersamaku. Ayah selalu bekerja jauh dari rumah, berpindah-pindah kantor. Ayah selalu bilang kalau ia lelah, tetapi harus semangat menjalaninya. Tak ingin masa lalu yang berat itu terulang lagi. Terkadang ayah bisa bekerja di luar kota sampai berbulan-bulan lamanya. Dan karena itu aku diharuskan untuk berangkat lebih awal untuk sekolah agar tidak telat. Jam 4 pagi sudah harus selesai mandi. Jika tidak, jemputan sekolah harus meninggalkanku karena rumahku yang paling jauh. Dan pastinya aku tidak bisa melakukan itu semua tanpa bantuan ibu. Ibu yang selalu berjuang menjaga aku dan adik saat kami masih kecil hingga sekarang. Aku dibesarkan dengan berbagai masalah dalam hidup, tetapi selalu dirayakan. Aku tidak pernah malu dengan masa kecilku, tidak pernah malu dengan ayah dan ibu. Aku diajari sedari kecil untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah diberi. Sabar menjalani hidup, ikhlas mendapatkan beberapa macam cobaan. Aku yakin jika masa kecilku tidak seperti yang sudah ditakdirkan, tidak akan ada aku di masa yang sekarang. Ayah, ibu, terima kasih sudah mengajariku banyak hal. Terima kasih karena selalu merayakan segala bentukku. Terima kasih juga kepada Aisyah atas surat yang telah engkau tuliskan. Surat yang terakhir datang dari Andike Rizky Noviani di Pasuruan. Dengan judul Aku. Separuh pondasi rumah kami memang runtuh. Pada awalnya, untuk bertahan rasanya seperti tidak mampu. Semangatnya hilang, tatapan matanya sering kosong tanpa harapan. Duniaku seperti berakhir. Hanya saja, ternyata kalimat anak perempuan dengan polos yang terlontar kala itu berhasil membuat pria ini menguat. Sebuah kalimat, kami hanya punya ayah sekarang. Menguatlah demi kami. 15 tahun berakhir sudah kami hidup bertiga dengan segala macam badai yang tak sadar berhasil terlalui. Anak perempuan tumbuh dengan penuh rasa tak percaya diri. Hidup dengan penuh tuntutan dan harapan. Seolah dia terlihat bahagia. Padahal nyatanya
Dia hanya sedang menyembunyikan perasaannya. Sampai pada titik dia harus menentukan jalan hidupnya, masih dengan rasa ragu yang menyelimutinya. Seketika pria yang dia jadikan panutan berkata, "Anak ayah tidak ada yang tidak kuat. Kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Ingat ketika kamu meminta ayah untuk menguat, saat itulah kamu sudah menjadi penguat ayah yang sesungguhnya. Terima kasih sudah tidak memilih menyerah. Terima kasih sudah mau terus berjuang. Ayah yakin itu bukan karena ayah, tapi karena kamu sudah berhasil tumbuh menjadi perempuan yang kuat, secara fisik dan mental." Butuh belasan tahun untuk si anak menyadari bahwa dia menjadi sumber kekuatan ayahnya. Setelah dia hanya bergelut dengan perasaan takut, seolah dia hanya punya dirinya sendiri tanpa seorang pun tahu tentang bagaimana kehidupannya sejak ibu meninggalkannya. Aku bersyukur menjadi anak perempuan itu, yang selalu dilabeli sebagai anak ayah. Karena yang dia ingat hanya satu, bahwa tidak ada yang bisa mendengarkan dan menjadi tempatnya untuk pulang selain ayah. Sosok yang memberikan keyakinan bahwa kekuatan ada pada dalam diriku sendiri. Terima kasih banyak Andika, dan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mengirimkan surat kepada aku dan menjadi manusia. Sebuah buku yang terbuka, mudah kau tahu apa ceritanya. Siapa tahu yang takkan